Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Intan Anggraini dengan NIM 106230021, Prodi Hukum Tata Negara, kelas 3A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang definisi hukum pidana untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SH MH. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan secara umum pengertian tentang hukum pidana, yaitu ada dua. Satu, jus penal merupakan pengertian hukum pidana objektif. Yang kedua, ada jus ponet atau pengertian hukum pidana subjektif. Hukum pidana subjektif memiliki dua pengertian, yaitu satu, pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Pengertian secara luas yaitu hubungan dengan hak-hak negara, alat-alat perlengkapannya untuk menegakkan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Yang kedua, pengertian secara sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum pidana. Secara umum dapat ditentukan dalam beberapa sumber hukum, yaitu ada 4. Yang pertama, KUHP, terdiri atas 3 buku KUHP, yaitu buku 1 Bangunan Umum, buku 2 tentang kejahatan, buku 3 tentang pelanggaran. Yang kedua, Memori Van Toliting, penjelasan terhadap KUHP. 2. Undang-undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus. Yang ketiga, berupa jurisprudensi yang memberikan kaidah hukum tentang istilah dalam hukum pidana. Yang keempat, yaitu di daerah-daerah perbuatan tertentu yang dilarang dan tercela menurut pandangan masyarakat yang tidak diatur dalam KUHP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang bersifat publik karena mengatur hubungan antara masyarakat dan negara. Beberapa ciri dalam hukum publik yaitu mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan. Yang kedua itu ada kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi daripada perorangan. Yang terakhir, penuntutan seseorang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana tidak bergantung kepada perorangan atau yang dirugikan, melainkan pada negara atau penguasa. Selanjutnya ada asas perlindungan atau asas nasional pasif, berfungsi melindungi keamanan kepentingan hukum terhadap gangguan dari setiap orang di luar Indonesia terhadap kepentingan hukum di Indonesia. Selanjutnya ada asas personal atau nasional aktif. Ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Yang terakhir ada asas universal. Disebut sebagai asas universal karena bersifat mendunia dan tidak membeda-bedakan warga negara apapun, yang penting adalah terjaminnya ketertiban dan keselamatan dunia. Sekian penjelasan dari saya tentang materi definisi hukum pidana. Maaf apabila ada kesalahan kata dan penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.